kali ini kita bakal ngebahas satu final yang benar-benar jadi penentuan untuk siapa yang jadi pemenang Conference League, Chelsea atau Real Betis, di mana dua tim ini menjadi dua tim terkuat yang pada akhirnya bisa ngalahin satu persatu timnya, which is Chelsea. Memang udah digadang-gadang jadi tim yang udah pasti bakal final, udah semua bahkan dari awal Conference League dimulai Chelsea itu udah kelihatan, nah ini udah pasti masuk final lah, karena memang budaya Chelsea yang biasanya memang kalau bermain di Eropa, khususnya even di Europa League aja itu Chelsea selalu menang ketika mereka main di sana. Jadi Conference League ini udah pasti ditargetin untuk jadi juara juga, di mana Chelsea sendiri mengincar kelas mereka itu memang untuk bermain di Liga Champions. Sementara Real Betis ini jadi ajang khususnya untuk Anthony, karena setelah Anthony masuk terutama ke Real Betis ini benar-benar jadi tim yang lebih strong. Walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir agak tersiok-siok juga. Tapi fakta yang gak bisa dibantah adalah bagaimana lini depan dari Real Betis ini tuh benar-benar berbahaya, karena hampir semua pemain, mau pemain utama atau pemain cadangan, itu semuanya ngasih kontribusi yang besar lewat gol. Dan di video ini sendiri, ini lebih ke ide gimana Chelsea kira-kira bakal nyusun permainan dia ketika melawan Real Betis. Karena kalau Real Betis, udah pasti mereka bakal turunin full power. Tapi gue mau kasih beberapa fun fact di sini. Yang pertama, Real Betis itu dalam 11 pertandingan terakhir dia belum pernah clean sheet. Ini juga yang jadi perhatian sendiri dari sisi Real Betis, di mana defense mereka itu juga sangat disorot. Tapi di balik itu, dari sisi serangan, dia nggak pernah gagal buat cetak gol dalam 15 pertandingan terakhir. Kalau kita ikutin dari 11 pertandingan terakhir, itu hanya 2 gol yang dicetak dari pemain belakang mereka, termasuk salah satunya dari DM. Sisa golnya itu semua dicetak sama pemain-pemain depan mereka. Data ini sendiri udah nunjukin gimana Real Betis ini tuh benar-benar harus diperhatikan dari sisi lini depannya, karena lini depannya ini justru yang bisa membawa kemenangan untuk Real Betis ketika melawan Chelsea nanti. Nah, di satu sisi, Chelsea ini memiliki defense yang cukup solid. Mereka juga dalam 5 pertandingan terakhir hanya kebobolan 3 gol. 1 dari Liverpool, 2 dari Newcastle. Di sisi lain, terutama untuk soal striker, mereka ini kesulitan untuk cetak gol. Dan justru beberapa kemenangan yang didapat sama Chelsea itu tuh banyak dibantu sama pemain-pemain belakangnya Chelsea yang bisa cetak gol untuk mengkompensasi lini depannya yang bisa dibilang cukup kesulitan cetak gol untuk levelnya Chelsea. Dan karena itu juga di musim depan Chelsea ini benar-benar didorong terutama sama fansnya untuk ngedatengin satu striker yang benar-benar tajam, terutama Victor Osimhen. Dan pemain mana aja yang kira-kira bakal jadi pemain yang the best untuk ngadepin Real Betis nanti? Yang pertama dari lini belakang. Lini belakang gue rasa Jorgensen akan dipercaya di sini. Sebenarnya Sanchez bisa, tapi Jorgensen gue rasa adalah pemain yang bakal diplot sama Enzo Maresca untuk membereskan Conference League ini. Reece James adalah pemain yang paling tepat sejauh ini untuk mengawal sisi kanan dari Chelsea. Sementara dua pemain belakang ini Colwill udah pasti dimainin, tapi satu lagi ini masih antara Tosin sama Chalobah. Dua pemain ini bisa aja dimainin, tapi kemungkinan besar karena Tosin udah dimainin lawan Nottingham Forest, Trevoh Chalobah bisa disiapin untuk bermain di Conference League final. Dan sisi kiri udah pasti nggak tergantikan Marco Correa. Caicedo untuk gue lebih prefer main di defensive midfielder ketimbang sebagai right back. Kenapa? Karena dia bagus memang untuk bermain sebagai right back juga, karena inverted sekali lagi. Reece James juga bagus untuk bermain di inverted. Dia bahkan sangat cocok untuk bermain di role ini juga karena dia juga terbiasa untuk bermain dalam skema 3 back. Gue inget banget kalau balik lagi kita ngobrolin Reece James ya. Ini balik lagi karena gue bener-bener keinget banget sama momen Reece James itu waktu final lawan Man City di UCL Champions League. Biasanya Chelsea mainin Reece James itu di wingback, tapi khusus di satu pertandingan ini
itu ditukar. Aspi main di wingback, Reece James main di right center back, dan Reece James itu berhasil ngantongin dari Sterling yang waktu itu main di Manchester City. Nah, sementara sebagai fullback kanan dengan meta yang sekarang, meta fullback inverted, ini tuh cocok banget buat Reece James karena dia sendiri juga ketika dia main, dia nggak terlalu banyak main ke samping, yang sebenarnya sisi kekurangannya dia adalah ketika dia main wide cenderung terlalu banyak ngelakuin back pass, walaupun dari sisi attacking dia termasuk bagus, bahkan dia juga bisa beberapa kali cetak banyak gol, tapi di sisi ini dia bisa lebih fokus ke arah defense dan sesekali dia juga bisa bantu attacking ketika benar-benar serangan itu bisa lebih fokus di sisi kanan. Contohnya adalah lewat golnya Manchester United di mana dia bisa ngelakuin assist, dan ada satu shot yang kena tiang tapi dia kapanpun dia mau, di waktu yang tepat, sebenarnya dia juga bisa ngerangsek masuk untuk nusuk sebagaimana ciri khasnya Reece James. Kalau penetrasi di depan kotak penalti, itu berbahaya banget. Kita balik lagi ke Caicedo. Kenapa Caicedo lebih fokus di DM? Karena biarin dia lebih leluasa, lebih bebas untuk ngebombardir area tengah, lebih banyak jadi jenderal dan lebih banyak ngecover sisi tengah ketimbang kalau dia main di right back. Itu jobnya dia lebih banyak, dan cenderung dalam beberapa permainan khususnya lawan Aston Villa itu, kalau misal kalian sering lihat Caicedo, itu pada akhirnya dia sendiri juga beberapa kali cukup terlambat untuk bisa ngecover sisi kanan, sehingga sisi kanan ini tuh benar-benar jadi kelemahan ketika Caicedo ini bermain sebagai right back. Dan ketika ini di cover sama Reece James, seenggaknya gue ngelihat Reece James ini bisa lebih ngamanin sisi kanannya ketika bermain sebagai inverted. Dan di sisi tengah, dengan adanya Caicedo yang bisa fokus, ini tuh jadi lebih kuat. Tandemnya, ini Enzo akan jadi tandem. Karena Lavia, kalau Enzo bareng Caicedo sebagai DM, ini akan sangat memungkinkan untuk Lavia ini jadi cadangan, karena nggak mungkin mereka disatuin main bareng kecuali Caicedo jadi right back. Walaupun bisa aja Chelsea, bahkan gue mengharapkan kejutan ini gitu. Enzo ditarik sebagai AM, Lavia masuk jadi mereka bisa main bertiga, Palmernya digeser ke kanan, habis itu di kiri Pedro Neto, di tengahnya bebas. Jackson bisa main di situ, Jackson main, atau Mark Guyu bebas lah main di situ. Lini depan striker siapapun yang main nggak begitu masalah, karena balik lagi sama aja sih. Sejauh ini striker dari Chelsea ini benar-benar belum ada yang bisa memberikan promise yang benar-benar kayak diinginkan gitu dalam urusan mencetak gol. Tapi kalau urusan build up, Jackson bisa bilang lebih oke. AM ini bisa dibilang Cole Palmer udah pasti nempatin di situ, dan di sisi kanan dan sisi kirinya ini yang kita belum bisa menentukan secara pasti siapa, karena balik lagi Enzo Maresca sendirilah yang bakal ngeracik taktik, dan dia sendiri juga akan nentuin pemain-pemain yang paling pas. Ada Madueke, ada Pedro Neto, ada Jadon Sancho di sini yang tiga jadi prioritas. Bahkan Dewsbury Hall itu bisa main juga di sisi sayap, tapi dia juga bisa ditaruh di tengah. Jadi banyak banget faktor kejutan dari khususnya tiga attacking midfielder ini. Dan gue pengen banget ngelihat perang antara Anthony sama Jadon Sancho di final nanti gitu. Kira-kira siapa yang bakal menangin Conference League sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Kita bakal lihat aja siapa kira-kira yang bakal menangin pertandingan kali ini. Kita bakal liatin aja. Itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan see you on the next video. Ciao.